kebohongan dalam agama, dosa yang tak termaafkan. Kebohongan dianggap sebagai dosa besar dalam hampir semua agama besar di dunia. Namun apakah semua kebohongan memiliki akibat yang sama? Apakah ada pengecualian yang diperbolehkan dalam agama untuk berdusta demi kebaikan? Dalam video ini, kita akan mengungkapkan pandangan agama-agama besar tentang kebohongan, bagaimana kebohongan dihukum, dan dampaknya bagi kehidupan spiritual kita. Tonton video berikut untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebohongan bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam perspektif psikologi dan ilmu pengetahuan. Kebohongan adalah perbuatan yang dianggap dosa atau tercela hampir di setiap tradisi keagamaan besar. Hampir setiap agama memiliki ajaran normatif yang melarang dusta dan bahkan memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kebohongan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, bagaimana agama-agama besar memandang kebohongan? Apakah semua kebohongan dianggap dosa yang tak termaafkan? Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana kebohongan dipandang dalam Islam, Kristen, Katolik, Yudaisme, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme, serta apa yang diajarkan agama-agama ini tentang akibat dari berdusta. Simak terus untuk mengetahui pandangan setiap agama tentang kebohongan. Dalam Islam, kebohongan adalah dosa besar yang dianggap sebagai salah satu sifat orang munafik. Al-Quran mengecam keras orang-orang yang berdusta dan mengaitkan kebohongan dengan kedurhakaan yang akan membawa seseorang ke dalam neraka. Dalam salah satu ayat, Allah berfirman, "Kutukan Allah atas orang-orang yang berdusta." Ali Imran A. Meskipun Islam melarang keras kebohongan, ada pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti ketika seseorang berdusta untuk mendamaikan pihak yang berselisih, atau dalam situasi perang. Namun, kebohongan dalam kehidupan sehari-hari untuk keuntungan pribadi tetap dianggap dosa besar. Pengampunan hanya dapat diperoleh jika seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam kekristenan, kebohongan dihubungkan dengan iblis yang disebut sebagai bapa segala dusta. Alkitab secara tegas melarang berbohong, seperti dalam 10 perintah Allah yang mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran jam 20:16. Kebohongan dipandang sebagai dosa yang serius, dan Yesus mengajarkan agar perkataan kita selalu benar dan jujur. Kekristenan juga mengajarkan bahwa jika seseorang berbohong dan tidak bertobat, ia akan kehilangan hubungan yang benar dengan Tuhan. Namun, bagi mereka yang sanggup-sanggup bertobat dan mengakui dosanya, Tuhan menawarkan pengampunan melalui Yesus Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa berbohong adalah pelanggaran langsung terhadap kebenaran dan merusak relasi kita dengan Tuhan. Katekismus. Gereja Katolik menyatakan bahwa berbohong adalah berbicara atau bertindak melawan kebenaran dengan tujuan menyesatkan orang lain. Katekismus No. 2483. Meski demikian, Katolik mengajarkan pengampunan melalui sakramen pengakuan. Jika seseorang berdosa karena kebohongan, ia dapat mengaku dosa kepada imam, melakukan penitensi, dan menerima absolusi. Pengampunan ini bergantung pada pertobatan yang tulus. Dalam Yudaism, kejujuran adalah nilai fundamental yang harus dijaga. Taurat secara eksplisit melarang berbohong, seperti dalam Imamat jam 19:11 yang mengatakan, jangan berdusta satu sama lain. Selain itu, kitab Amsal juga mengingatkan bahwa bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal jam 12:22. Meskipun demikian, Yudaisme juga mengakui pengecualian dalam beberapa situasi, seperti untuk menjaga kedamaian rumah tangga. Hal ini mengajarkan bahwa meskipun kejujuran sangat penting, ada saat-saat tertentu di mana kebohongan untuk kebaikan bisa diterima. Islam mengajarkan bahwa kebohongan membawa hukuman yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa mulut orang yang berdusta akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan di akhirat. Bahkan ada yang digambarkan mulutnya dikoyak hingga tengkuk berulang kali. Namun, hukuman ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak bertobat. Seseorang yang berdusta dan kemudian menyadari kesalahannya serta bertobat dengan tulus dapat menghapus dosa tersebut dan menerima pengampunan dari Allah. Dalam Hindu, kebohongan dianggap sebagai tindakan tidak jujur yang merusak kebenaran
dan membawa konsekuensi karma negatif. Setiap dusta menciptakan kecenderungan buruk yang akan berbuah penderitaan di kehidupan berikutnya. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi dharma yang lebih besar, kebohongan bisa diterima. Meskipun demikian, bagi mereka yang berbohong dengan tujuan pribadi, mereka akan menghadapi siksaan karma yang berat, termasuk kemungkinan menjalani kehidupan yang lebih rendah dalam kehidupan selanjutnya. Buddhisme mengajarkan bahwa kebohongan adalah pelanggaran terhadap sila moral. Dalam Buddhisme, seseorang yang sering berbohong menanam benih karma buruk yang akan berbuah penderitaan. Meskipun begitu, ada pengecualian dalam situasi tertentu di mana berkata jujur dapat membahayakan nyawa orang tak bersalah. Dalam situasi seperti ini, beberapa ajaran Buddhis mungkin mempertimbangkan kebohongan sebagai pilihan yang lebih baik, meskipun tetap ada konsekuensi karma. Dalam Konfusianisme, kejujuran adalah pondasi yang sangat penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Konghucu mengajarkan bahwa kejujuran harus dijaga agar masyarakat dapat berjalan dengan baik. Jika manusia tidak memiliki kepercayaan, tidak tegaklah ia di dunia. Analek 12,7. Namun, ada kalanya kejujuran harus dipertimbangkan dalam konteks hubungan. Dalam beberapa situasi, kebohongan demi melindungi keluarga atau untuk mencapai harmoni lebih tinggi bisa diterima, meskipun kejujuran tetap menjadi nilai yang utama. Sebagian besar agama-agama besar di dunia menilai kebohongan sebagai dosa yang sangat serius. Meskipun ada pengecualian dalam beberapa ajaran, kebohongan tetap dipandang sebagai perbuatan tercela yang merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Secara umum, agama-agama ini sepakat bahwa kejujuran adalah kebajikan utama yang harus dijaga, dan kebohongan memiliki akibat yang sangat berat, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan setelahnya. Meskipun kebohongan pada umumnya dilarang, banyak agama yang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Misalnya, dalam Islam, kebohongan bisa dibolehkan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, atau dalam situasi perang. Di agama lain, seperti Yudaisme dan Konfusianisme, kebohongan demi kedamaian keluarga atau untuk melindungi dharma lebih tinggi bisa diterima, tetapi hanya dalam situasi yang sangat terbatas. Sebagian besar agama mengajarkan bahwa pertobatan adalah cara untuk menghapus dosa, termasuk kebohongan. Dalam Islam, Katolik, Kristen, dan Yudaisme, pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan adalah jalan untuk mendapatkan pengampunan. Namun, pengampunan hanya diberikan bagi mereka yang sanggup-songga, menyesal, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Pertobatan adalah bagian dari proses spiritual yang sangat penting dalam banyak agama. Selain dampak spiritual, kebohongan juga merusak hubungan sosial. Pembohong seringkali kehilangan kepercayaan masyarakat dan terisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Dalam banyak agama, kebohongan dapat menghancurkan reputasi seseorang, dan akibat sosialnya bisa jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman spiritual. Kejujuran bukan hanya nilai agama, tetapi juga kunci untuk hubungan yang harmonis. Dengan kejujuran, kita bisa membangun kepercayaan yang kuat dan hidup dengan damai bersama orang-orang di sekitar kita. Agama-agama besar mengajarkan bahwa kebenaran membawa kedamaian dan kebahagiaan. Kejujuran adalah pondasi dari hubungan yang baik, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Meskipun kebohongan bisa diterima dalam situasi tertentu, kejujuran tetap menjadi prinsip utama dalam semua agama besar. Kejujuran membawa kedamaian, keharmonisan, dan kedekatan dengan Tuhan. Dengan berpegang pada kebenaran, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan sesama, tetapi juga menjaga kehidupan spiritual kita agar tetap lurus dan penuh berkah. Apa pendapat kamu tentang pandangan agama-agama besar terhadap kebohongan? Apakah kamu setuju bahwa kejujuran adalah jalan menuju kedamaian? Berikan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya